Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah jadikan kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah bimbing hati kita untuk terus meningkatkan amal ibadah, dan Allah buka hati kita untuk menyadari segala khilaf, salah dan kealfaan kita, yang pada akhirnya kita menjadi insan yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah tergolonglah kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita landasi kaji kita dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama firman Allah di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makan kamulah apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, yang halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada 2 poin yang dapat kita petik sebagai nasihat dan peringatan buat kita. Yang pertama, Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan kamulah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik? Baik itu dalam makna bergizi. Karena Bapak Ibu, makanan itu tidak hanya berpengaruh terhadap tubuh kita. Makanan itu tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan kita, tetapi makanan itu juga berpengaruh terhadap mental dan hati kita. Makanan itu juga berpengaruh terhadap kepribadian kita. Sehingga perlu bagi kita untuk menjaga makanan dan minuman yang kita makan, makanan dan minuman yang kita konsumsi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halalan thayyibah adalah makanan yang bukan hanya bendanya saja yang halal, bukan bendanya saja yang bergizi, tetapi bagaimana juga kita bisa mendapatkan makanan yang kita makan itu dengan cara yang halal dan diolah dengan cara yang halal pula, serta dimakan dengan cara yang benar. Karena tidak semua makanan yang bergizi itu halal, dan tidak semua makanan yang halal itu bergizi. Maka Allah mengatakan, makanlah makanan yang halal lagi baik, makanlah makanan yang halal lagi bergizi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pernah membicarakan hal yang sama yang berkenaan dengan makanan ini. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang selalu orang lupa. Ada orang karena dia bekerja dengan cara yang halal, dia berusaha dengan cara yang benar, lalu dia dapatkan hasil, dia dapatkan upah atau gaji dari cara yang halal itu. Lalu dia belikan kepada barang-barang yang halal, dia belikan kepada beras yang halal, dia belikan kepada ikan yang halal, dia belikan kepada sayur mayur yang halal, dimasak dengan cara yang halal. Tapi terkadang dia lupa dengan waktu dia memasak itu ada cara yang tidak benar yang menyebabkan makanan itu tetap menjadi haram. Apa contohnya Bapak Ibu? Kita bekerja dengan usaha sendiri, kita berdagang dengan modal sendiri, kita berusaha dengan kerja sendiri, kita dapatkan uang, kita dapatkan hasil dengan cara yang halal dan benar. Lalu kita belikan ke makanan, kita masak di rumah. Tetapi Bapak Ibu, ada kecurangan di dalam rumah kita yang berpengaruh terhadap makanan yang kita makan tadi. Apa contohnya? Di rumah kita ada listrik. Listrik itu ada yang dibayar berdasarkan bulanan, ada juga yang dibayar melalui pulsa, voucher dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, ada orang yang bijak yang bisa memandai-mandai. Apa dia? Diolahnya meteran listriknya. Dari tengah ke dapur tidak masuk ke meteran. Dari tengah ke depan itu yang masuk ke meteran. Lalu beras yang dibeli dengan uang yang halal tadi dimasaklah melalui apa namanya itu, rice cooker, yongma dan sebagainya. Dicokkanlah ke listrik. Sementara listrik yang di dapur tadi sudah tidak masuk ke meteran. Berarti arus listrik itu sudah curian namanya. Dimasaklah nasi itu Bapak Ibu, setelah masak dia dimakan. Walau uang membeli berasnya tadi halal, walau beras yang dibeli itu juga halal, tapi karena memasaknya listrik yang digunakan diambil dengan cara yang tidak halal, maka akibatnya nasi yang kita makan itu tetap haram. Kita buat sumur bor, tanah yang digali untuk sumur bor itu di tanah kita. Tanahnya tanah milik Allah yang sudah kita ambil atau sudah kita bayar ke pemerintah dengan pajak-pajaknya. Kita ambil air dari dalamnya, air yang diciptakan oleh Allah. Tapi begitu ditarik air tadi menggunakan mesin, yang mesinnya juga dicokkan ke listrik. Dan listriknya juga tadi tidak masuk ke meteran sehingga tidak kita bayar. Maka kita pakailah air itu untuk beruduk Bapak Ibu. Maka air yang ditarik dari dalam tanah dengan listrik yang tidak berbayar atau listrik curian tadi, maka akibatnya wudhu kita tidak diterima oleh Allah dan solat kita juga tidak diterima oleh Allah. Kita tarik air dari dalam tanah, kita masak dengan spencer, digunakanlah listrik untuk memanaskannya. Lalu kita buatlah teh manis, kopi dan sebagainya, kita minum. Maka itu tidak halal kita minum. Masuk nanti bulan suci Ramadan, tetap memasak air, memasak nasi dengan listrik yang tidak dibayar tadi. Itulah yang kita makan dan kita minum untuk berbuka dan sahur. Maka ibadah puasa kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan kita berpikir karena usaha kita telah halal, kita beli benda yang halal, kita masak dengan cara yang halal, tapi ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya, maka itu juga mempengaruhi apa yang kita makan dan kita minum. Bapak Ibu, makanya salah satu
kriteria orang yang bertaubat itu adalah orang yang memperbaiki meteran listriknya. Kalau belum kita perbaiki meteran listrik kita itu, berarti kita bukan orang yang bertaubat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, jaga jangan masjid kita ikut-ikutan curi listrik. Berpengaruh nanti terhadap ibadah kita di dalamnya. Ada yang bilang, Ustaz, saya listrik saya tidak ada yang curian, insya Allah semuanya masuk ke meteran, dan saya bayarnya juga insya Allah tiap bulan, tidak pernah nunggak. Berarti saya lepas dari situ, katanya. Alhamdulillah. Lalu ditanya, pernahnya Bapak pesta? Pernah, Ustaz. Pernah pakai keyboard dan sebagainya? Pernah. Lalu listrik keyboard tadi masuk ke meteran atau langsung ke wire besar? Agak lambat dia jawab. Kenapa? Memang langsung ke wire besar. Apakah itu dibayar untuk pesta satu hari itu? Bayar atau tak bayar, saya panggil petugas, Ustaz, saya bayar ke dia. Apakah dia setor ke PLN? Tak tahu, saya pula. Habis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di acara pernikahan anak kita, pernikahan itu adalah ibadah. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Berarti nikah itu adalah ibadah. Tapi ketika pernikahan itu ternyata di waktu walimatul urusnya listriknya juga curian, maka Bapak Ibu, apapun yang dipakai, yang dipergunakan dalam acara kita itu, selama listriknya curian, berarti ada hal-hal yang tidak benar di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita berpikir, apa yang kita bawa, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pergunakan haruslah benar dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan kamulah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena makanan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita, berpengaruh terhadap ibadah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal, berarti mafhum mukhalafahnya Allah melarang kita dari memakan makanan yang haram. Jadi ketika Allah perintahkan kepada kita memakan yang halal, maka berarti Allah melarang kita dari memakan makanan yang haram. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah mengingatkan kepada kita, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, diharamkan bagi kamu memakan darah, diharamkan bagi kamu memakan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apapun yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi Allah haramkan kepada kita makan bangkai, Allah haramkan kepada kita makan darah, Allah haramkan kepada kita makan daging babi, dan Allah haramkan kepada kita memakan sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Apa yang dikatakan bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang wajib disembelih, tapi kematiannya tidaklah dengan sembelihan, maka itu adalah bangkai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun hewan itu yang diperintahkan kepada kita untuk menyembelihnya sebelum dimakan, maka ketika dia tanpa penyembelihan haram hukumnya. Maka hati-hati Pak. Saya pernah dengar jamaah bertanya, Ustaz, saya pernah tahu jiran saya Ustaz. Kenapa Bu? Mereka punya lembu, tahu-tahu lembunya mati di tengah sawit sana. Begitu dilihatnya sudah keras, tapi karena lembu itu dagingnya 70 kilo lebih, sayang dia. Lalu disembelihnya yang sudah mati tadi.
Begitu disembelihnya, dikulitinya, dijualnya ke pajak dengan harga yang lebih murah. Apa hukumnya dimakan? Maka walaupun dia sudah menyembelih lembu tadi, tapi penyembelihan itu sesudah lembunya mati, maka lembu itu tetap dikatakan bangkai. Dijualnya Bapak Ibu, lalu masyarakat datang membeli. Apabila masyarakat yang membeli itu tidak tahu kalau yang mereka beli itu adalah bangkai yang sudah mati, mereka tidak berdosa. Tapi siapa yang menanggung dosanya? Adalah si penjual yang menyembelih lembu yang sudah mati tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hewan yang disembelih tapi cara penyembelihannya tidak benar, maka hewan itu juga digolongkan kepada bangkai. Sudah pernah kita sampaikan Bapak Ibu, saya contohkan ayam yang disembelih dan orang yang menyembelihnya tidak membaca bismillah atau tidak menyebut nama Allah dengan benar. Makanya bagi kita Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau membeli ayam potong, maka lihat betullah siapa yang menyembelihnya itu. Karena apabila seseorang yang menyembelih ayam tadi sambil berbicara, dia tidak membaca bismillahi Allahu Akbar ketika menyembelih ayam itu, maka ayam itu haram dimakan. Apapun yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Karena kadang-kadang Pak, ada penjual ayam itu sambil bicara dia nyembelih ayam itu. Berapa kilo sama ibu? Bentar ya Bu katanya, tapi dipotongnya juga ayam itu. Maka orang yang memotong dengan cara yang seperti itu, ayam potongannya itu haram dimakan. Karena dia tidak menyebut nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dia memang menyebut nama Allah, bismillahi Allahu Akbar. Tapi ketika dia menyembelih ayam itu tidak putus dua urat leher besarnya, dua urat besar lehernya maksudnya, maka ayam itu juga tidak halal dimakan. Karena ayam potong itu Bapak Ibu, asalkan luka saja lehernya yang cepatan mati itu. Kenapa? Karena ayam potong itu masih anakan itu, 28 hari sudah hampir sekilo beratnya. Coba Bapak Ibu kita melihara ayam kampung 28 hari, coba bagaimana besar ayam itu. 3 bulan 4 bulan aja kadang belum sampai sekilo. Ini ayam itu baru 28 hari sudah seperti itu besarnya. Maka sebenarnya itu masih anakan. Makanya begitu disayat saja lehernya, walau tidak putus dua urat lehernya, tetap cepat matinya, karena dia masih anakan. Maka betul-betullah perhatikan. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada tukang potong ayam itu, karena dia tidak putus dua urat lehernya, ketika dia memotong asal luka saja, di saat dia membului langsung cepat dipotongnya lehernya itu, biar jangan ketahuan yang tak putus dua urat lehernya. Jadi sudah mati baru dipotongkannya, ya kan? Ini Bapak Ibu. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila orang memotong ayam, menyembelih ayam, walau dia baca bismillahi Allahu Akbar, putus dua urat lehernya, tapi belum lagi ayam itu mati, sudah dimasukkan ke penggilingan, maka ayam itu haram dimakan. Kenapa? Karena kematian ayam itu bukan karena sembelihan, tapi kematiannya dikarenakan airnya panas dan digiling dia di dalam penggilingan bulu itu. Harusnya bagaimana? Sudah jelas ayam itu mati, baru dimasukkan ke penggilingan, baru halal. Bahkan ada lagi tukang potong itu, begitu dipotongnya leher ayam tadi, tidak diletakkannya dulu, langsung masuk ke penggilingan. Kalau cara seperti itu, sudah jelas ayam yang disembelih itu haram dimakan. Hati-hati kita Bapak Ibu. Yang keempat, apalagi walau sudah bismillahi Allahu Akbar, kemudian putus dua urat lehernya dan sudah mati, baru dimasukkan ke penggilingan,
Tapi syarat yang keempat, sebelum dimasukkan ke penggilingan, darah yang ada di lehernya bekas potongan tadi harus disiram. Dan andai kata ada kotoran yang lengket di bulunya juga harus disiram, barulah dia dimasukkan ke penggilingan. Kenapa? Jika tidak disiram terlebih dahulu darah dan kotorannya, maka itu akan masuk ke dalam air panas tadi, tentu najis itu akan meresap ke dalam tubuh ayam itu. Berarti kita memakan makanan yang bernajis. Maka cara yang benar, beli ayam tuh bawa ke rumah, potong sendiri, dicuci, dibersihkan, baru dicelur, lalu dibului. Cuma kadang-kadang Bapak jangankan membeli dari pasar dibawa ke rumah, ayam kampung yang di rumah pun dibawa ke pajak. Ada orang sekarang mau simpel saja ya kan, mau cepat saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah katakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan kamulah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Tapi Bapak Ibu, ada yang tidak perlu disembelih dan halal bangkainya. Apa dia? Ikan dan belalang. Kalau ikan tidak perlu wajib disembelih Bapak Ibu. Bahkan andai kata Allah wajibkan ikan itu disembelih, mungkin kita agak gawat. Bayangkan ibu-ibu beli teri nasi setengah kilo, itulah harus disembelih satu-satu. Susah juga itu ya kan. Beli udang kecepe seperempat, payah juga menyembelih. Makanya ikan dan belalang halal bangkainya dan tidak wajib disembelih. Ini yang pertama, al-maitatu, bangkai. Yang kedua yang Allah haramkan adalah ad-damu, darah. Karena darah itu najis, karena darah itu haram Bapak, maka dia wajib dibasuh, wajib disiram, kalau bahasa kita didirus, sebelum dimasak daging yang berdarah itu. Mana darah yang najis dari hewan sembelihan itu? Adalah darah yang mengalir dari bekas sembelihan. Makanya bapak-bapak, kalau nanti hari raya haji akan datang ini, ada penyembelihan kurban di sini. Setelah disembelih hewan kurban itu, sebelum dikuliti, maka bersihkan dulu darah yang ada di lehernya di bekas sembelihan itu. Karena itulah najis yang sesungguhnya. Jangan biarkan darah yang bekas mengalir dari sembelihan itu ikut mengenai daging-daging yang sudah kita kuliti tadi. Karena kebanyakan Bapak, hewan kurban sekalipun tak dicuci orang itu lehernya itu dulu. Begitu habis disembelih, mati dibawa saja ke tempat pengulitan, dikuliti di situ. Padahal itulah najis yang sesungguhnya. Itulah yang harus dibersihkan dan itulah yang harus betul-betul disiram sebelum kita kuliti. Ini Bapak Ibu. Apalagi orang yang dengan sengaja menampung darah hewan sembelihan itu. Karena saya pernah mengaji di satu tempat, ketika saya sampaikan bahwa darah itu adalah najis dan haram, lalu ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, di kampung kami ini masih biasa Ustaz, begitu habis ketika menyembelih lembu, itu darahnya ditampung pakai mangkok, pakai baskom. Setelah itu dibekukan, maka dipotong-potong, itulah dimasak. Didih katanya namanya. Bapak Ibu, itu adalah makanan yang haram karena dia terbuat dari najis, darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya yang berkaitan dengan darah ini harus kita berhati-hati karena dia juga adalah darah. Dia juga adalah najis. Ini yang kedua. Yang ketiga, lahmul khinzir, daging babi. Babi ini binatang yang benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita dijilatnya, ketika kita bersentuhan dengan daging babi tadi, wajib disama, dicuci dengan air 7 kali, dan salah satu diantaranya air yang bercampur tanah. Mengapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya babi adalah binatang yang paling jorok. Babi binatang yang paling rakus.
Dan babi binatang yang paling jelek. Luar biasa Bapak Ibu, lengkap sama babi itu. Dia paling jelek. Kenapa? Tidak seimbang tubuhnya. Coba lihat, badannya besar, ekornya yang kecilan, lehernya pun tak ada. Kemudian babi itu daging dan kulitnya tidak bisa dipisahkan. Makanya tidak pernah mereka mengkuliti babi, tetap dibelah bersama kulitnya itu. Itu babi Bapak Ibu. Makanya tidak sempurna sebenarnya dia itu. Ini yang pertama. Kemudian binatang yang paling jorok. Kenapa paling jorok? Makanan favoritnya adalah kotoran, ulat dan cacing. Itulah makanan kesukaan babi. Rakusnya luar biasa. Kalau kerbau, kambing, lembu suka makan sayur-sayuran tapi tidak mau makan daging. Harimau, singa yang buas mau makan daging tapi tak mau makan sayur. Tapi kalau B2 itu Bapak Ibu, daging lewat, sayur habis. Itulah rakusnya. Bahkan yang kotor pun dimakannya. Satu-satunya makhluk yang hampir mirip rakusnya sama itu cuma manusia. Kalau dia makan daging, kita makan daging. Kalau dia makan sayur, kita makan sayur. Bahkan ada yang tak dimakannya kita makan. Apa itu? Bambu. Makanya ada tumis rebung, ya kan? Rotan kita makan, gulai pakat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya hewan ini luar biasa. Maka Allah haramkan. Kenapa? Karena bibit penyakit begitu banyak di dalam tubuhnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jaga walahmul khinzir, dan daging babi kata Allah itu diharamkan kepada kita. Kemudian yang keempat, apapun yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi ketika kita menjaga makanan kita dari yang haram, kita makan makanan yang halal, maka insya Allah tubuh kita akan sehat. Maka Bapak Ibu, sekarang kan lagi corona ya, corona. Ini yang lagi gawat-gawatnya. Bahkan sudah mendunia sekarang corona ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, perkembangan virus corona itu sangat lambat di negara-negara yang muslim. Kenapa? Karena kita menjaga makanan kita dari yang diharamkan oleh Allah, dan kita memakan makanan yang halal, yang di dalamnya tidak mengandung penyakit, bakteri, kuman dan sebagainya. Maka tetaplah kita jaga makanan-makanan yang kita konsumsi. Insya Allah Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Karena sekarang luar biasa Bapak Ibu, bahkan sampai umroh saja pun ditutup sementara untuk datang ke tanah suci Makkah dan Madinah sana. Orang-orang yang dari beberapa negara yang ada di dunia ini, tidak semua negara, tapi beberapa negara yang tidak diizinkan masuk ke sana. Untuk apa? Mengantisipasi penularan virus corona itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di Asahan belum ada yang tertular corona. Cuma kita tak tahu apakah tidak ada dan belum ada itu karena memang tak ada, atau karena memang alat pendeteksinya yang tak ada. Macam itu ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga karena itu berpengaruh terhadap kesehatan kita. Yang kedua, makanan yang halal itu juga mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Makanan yang haram akan dapat menjadikan kita malas beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, ketika kita ada rasa malas beribadah, coba tanya apa makanan yang kita makan. Bagaimana makanan yang kita makan? Kenapa? Karena makanan itu menjadi sumber darah di dalam tubuh kita. Dari darah inilah ke hati kita, dan hati itulah mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Orang yang kotor makanannya, maka akan kotor darahnya. Orang yang kotor darahnya akan kotor hatinya. Ketika hatinya kotor, maka dia akan jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka kita juga harus bertanya,
Kenapa? Kita harus bertanya, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita besarkan, apakah untuk anak-anak kita juga telah memberikan makanan yang halal atau tidak? Kenapa Bapak Ibu? Karena walau kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang baik, kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, tapi bila mana sumber makanan yang kita berikan kepada mereka tidak baik, maka itu juga akan berpengaruh terhadap mental dan karakter anak-anak kita. Sehingga kita lihat sekarang Bapak Ibu, sangat sulit mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Bahkan bila dipresentasikan, mungkin jauh lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya ketimbang anak yang berbakti dan patuh kepada orang tuanya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari makanan yang haram, dari makanan yang subhat. Itulah yang mempengaruhi mental dan karakter anak-anak kita. Maka mari sama-sama kita bersihkan usaha kita, sama-sama kita bersihkan makanan yang kita makan dan kita berikan kepada keluarga kita. Maka insya Allah kita akan tekun beribadah dan Allah akan jauhkan kita dari berbagai macam penyakit yang sekarang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh masyarakat dunia. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Allah jadikan kita orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja untuk sementara. InsyaAllah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.